Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannifu wa huwa Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi kitabih Riyadhus Shalihin babun bi sanadihi babun fil mujahadati babun ay hadza babun nah ilmu nahune babun ini menyimpan lafal hadza babun ay hadza babun fil mujahadati utawi iki iku bab kang mertelake ing dalem merangi nafsu yang dimaksud di sini nafsu, hawa nafsu. Bab yang menerangkan tentang bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Lafal al-mujahadah berasal dari kata jahada, yaitu satu fa'ala yufa'ilu, artinya bersungguh-sungguh atau memerangi hawa nafsu. Imam Nawawi seperti biasa setiap pada babnya menukil beberapa ayat, kemudian hadis, lalu kata-kata yang sulit diperjelas di kitab ini. Khasnya Riyadhus Shalihin. Oke Mas Dimas, ayat yang pertama dibaca surat apa ini? Surat Al-Ankabut ayat 69. Mas Dimas. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Arabe Mas Firjan, Arabe, Quran, maca Al-Quran, maca Al-Quran, rokoknya disalahin atau Mas Dimas? Rokoknya salahin nasi, ngaji sih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ta'ala walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini terjemahannya Mas Dimas aja terjemah. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah Ta'ala telah berfirman, qala wasdawu sapa Allah Gusti Allah Ta'ala kamalur waladina utawi pira-pira wong. Waladina iku akeh wong ya. Waladina utawi pira-pira wong jahadu kang padha merangi nafsu sapa aladina. Nah dibasakno jihad itu konotasi ini kan gak enak ya. Jadi jahadu ini merangi nafsu, bukan merangi orang kafir. Jadi jahadu maknanya merangi hawa nafsu. Jahadu kang padha merangi hawa nafsu sapa alladzina fina ing dalem ingsun lanahdiyannahum mongko yakti bakal nuduhake sapa ingsun ing alladzina ana lam takid lanahdiyannahum yakti bakal nuduhake sapa ingsun sapa ingsun Allah hum ing alladzina nuduhake ning apa subulana ing pira-pira dalan ingsun
wa innallaha la ma'al musinin wa innallaha astune Gusti Allah iku la ma'al musinina sertane pira-pira wong kang gawe becik. Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 69 ini, mereka, siapapun mereka itu yang mau bersungguh-sungguh mencari jalan, mencari kebaikan pada jalan kami, karena dianahu, pasti saya akan memberikan petunjuk. Kalau melihat ayat ini berarti yang diperintah itu kan manusianya dulu ya, hambanya dulu disuruh berikhtiar, baru Allah menyempurnakan, memberi. Walladzina jahadu, orang-orang yang mau bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya untuk menuju pada kami Allah, tanah dianau, pasti akan saya beri hidayah, pasti akan beri saya petunjuk. Ada 3 unsur, ada 3 macam orang yang disebutkan walladzina jahad. Yang pertama, orang yang belum mengenal ajaran agama Islam. Bersyukurlah seperti Muhammad Ali. Ini orang-orang yang mendapatkan hidayah. Anahdianahu, siapa orang yang mau bersungguh-sungguh untuk mencari jalan kepadaku, anahdianahu. Beruntungnya orang-orang seperti Ustadz Felix Xiao, kakaknya Mas Rofib, mesin tak tunggu gitu, mau cerai sayang orangnya tidak datang. Ustadz Felix Xiao tidak hadir. Beruntung banget. Walladzina jahadu, orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, kemudian dia mau bersungguh-sungguh, pasti dikasih. Kalau saya menyuplik orang Rusia itu, orang-orang Barat itu, pendeta-pendeta yang masuk Islam, dia merasa kurius tentang Islam, kemudian dia belajar tentang Islam. Orang-orang pendeta-pendeta Kristen itu banyak yang masuk Islam karena dia mau bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh untuk mencari jalan menuju Allah. Ini bagaimana Allah ini siapa, mencari dan dia pasti kami akan beri petunjuk. Berarti maknanya apa? Manusia ini disuruh jahat, berusaha, disuruh bersungguh-sungguh, disuruh bercapek-capek. Ngempet mondok itu ngaji itu kan yo ngaji itu kan yo berat, perih, pahit ya. Ini jahadu, pengen ngerti ilmu ya harus menempuh kepahitan. Ketika sudah jahadu lana hadiyanna. Golongan yang kedua ini siapa? Mereka yang sudah di jalan hidayah ya, untuk menumbuhkan keistiqomahan. Ini golongan waladina, orang-orang yang sudah berada di track yang benar, tapi dia belum mendapatkan istiqomah. Hanya sungguh-sungguh belum orang kadang yo ngaji, kadang yoga, kadang yang terus, kadang yoga. Ketika jahadu waladina jahadu, sungguh-sungguh jalan hatiana, stressingnya di sini. Sing gelem sungguh-sungguh, sing gelem ngempet, istilahnya menahan kantuk untuk bangun pagi, jahadu. Menahan ngopi bareng sama teman di kafe, jahadu. Tidak kemudian diserahkan semuanya kepada Allah. Urung apa-apa wis pasrah pokokan, gak ono ikhtiar.
Jadi hidayah itu harus dijemput, istilahnya harus dijemput. Hidayah itu harus jemput. Hidayah itu harus dijemput. Duduk mana di rumah hidayah itu saut wong. Hidayah itu harus dijemput. Nggak boleh kemudian duduk mana di rumah berharapkan hidayah. Nggak boleh. Kemudian yang golongan orang yang ketiga ini yang walladzina jahadu fina. Ini yang paling halus. Mereka yang sudah mendapatkan keistiqomahan, mereka yang sudah mendapatkan jalan menuju pada Allah, istiqomah, kemudian menuju kemakrifatan. Ini sing tak masuk mujahadah ini di sini. Makanya nek wis tutup bab kene, awan dhewe harus mujahadah. Mujahadah dalam konteks mendekatkan diri kepada ono caranya. Di sini sudah diperjelaskan. Habis ini kita yuriyanto. Habis ini walladzina jahadu sing wis dikai jalan sing bener menuju Allah ya istiqomah. Untuk mendapatkan seperti itu jangan kau bayangkan orang yang sudah bisa melihat alam gaib, ya, bisa berjalan di atas air, bisa membaca pikiran orang lain, ya. Itu semua hanya apa? Kembangannya orang untuk menuju kemarifatan. Itu level yang paling halus, yang ketiga itu walladzina jahadu fina. Tapi kayak gitu bisa diperoleh, bisa lana diyannahum subulan. Allah sudah berjanji pasti akan saya beri petunjuk. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Sungguh Allah itu bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang solih, ihsan, orang yang ihsan, mawal ihsan. Sekarang masuk pada konteks mawal ihsan. Nah, hadis beberapa yang lalu kita bahas, ada iman, ada Islam, kemudian ihsan. Puncak dari kita beragama itu ihsan, level yang paling tinggi. Mawal ihsan. Apa ihsan kemarin? Menumbuhkan percaya kepada Allah, menerima qada qadarnya Allah, ya. Sabar menghadapi ujian. Jadi posisinya tidak ada negatif thinking sama sekali. Hubungan kita kepada Allah dua, yaitu berpositif thinking, husnuzon, dan ridho menghadapi takdir Allah, menghadapi qada dan qadarnya. Itu level paling tertinggi. Kita menjalani hidup ini mungkin hal seperti itu menjadi tidak relevan, ya, padahal ini pendam di dalam hati, disimpan sebagai pondasi kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ini gak ngerti yo, menjadi hampa, menjalankan amaliyah yo hampa. Itu apa sih sini apa? Karena ndak ada pengetahuan soal itu. Usumnya orang kerja ya kerja, tapi gak ono dampaknya sama sekali. Kerja untuk jahadu, walladzina jahadu. Jadi kerja yang kanggo sungguh-sungguh, tapi nek waya rame biasanya lali. Waya rame, waya dhewe akeh, iku jahadu fina yo menjadi terabaikan. Dia tidak abai, itu bagaimana? Ya dilatih. Dengan apa? Dengan zikir. Jadi orang kita kan kategori lahir sudah dikasih hidayah, sudah masuk Islam.
level kita pada posisi track yang benar untuk menuju istiqomah. Baru itu level kita untuk menuju istiqomah ini dilatih, dimantapkan hati kita dengan apa? Bidzikri. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa qala ta'ala wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila. Ayat yang selanjutnya Imam Nawawi menukil surat Al-Hijr ayat 99. Monggo Mas, lanjut baca Mas. Surat Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al-Hijr ayat 99. Artinya Allah Ta'ala berfirman, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Nah, wa'bud wa qala ta'ala wa'bud lan ibadah sapa sira rabbaka ing pangeran ira hatta ya'tiyaka sehingga nekakno teko maring sira apa sing teko al yakinu yakin. Ya. Beribadahlah kepada Tuhanmu sehingga kamu punya satu keyakinan, gak ono rasa bimbang. Kerja umumnya wong mayoritas umumnya kerja kulaan didol oleh margin 2%, 3%, syukur-syukur 30%. Lumrah umumnya wong, tapi kan merasa hampa nek gak diilmuni. Ibadah nek kerjamu mau kerja mung golek margin tok, golek untung tok yang menjadi hampa. Padha karo ibadahmu nek gak mbok kei dasaran sing kuat, yo hampa mau jonggal-jongir tok, ndak ada efeknya. Apalagi sing dominan iku awakmu ibadah sholat duha kepengen oleh rezeki lancar. Kok tekan ndi yakine hatta ya'ti akal yo piye wong salate ae wis njaluk aku njaluk butuhanku kan ngono. Salatmu itu masih menonjolkan keakuanmu, kan yo repot. Mana bisa kamu bisa memperoleh satu keyakinan ketemu sama Allah. Inilah kamu manifestone Allah itu ada di pikiran. Kalian bayangkan ada di pikiran. Ini yang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka. Nek sampean iso nekakno keyakinanmu, ya, berarti Allah, kamu sudah merasakan bahwasanya Allah hadir pada diri. Nek durung iku makanya dilatih bidzikri, dengan zikir. Zikir. Kemarin kita membahas sudah bab muraqabah. Ya, bab muraqabah, kemudian bab tafakur itu zikir paling tinggi. Tapi wong iku kangelan nek ngomong tafakur sih. Ya pertama zikir bijari untuk meniadakan rasa keakuan itu. Yang gue latihan dijajar. Apa sih diwaca zikir? Surat Al-Fatihah. Ping piro? Kan jumlahnya harus terukur. Ping piro? Surah Al-Fatihah digerut ini tas. Makanya nek wis masuk mana muraqabah, tafakur harus dicoba, muraqabah harus dicoba, mujahadah harus praktek. Zikir sing digawe iku apa? Surat Al-Fatihah untuk meniadakan keakuanmu, ketemu sama Allah, merasa dirimu yakin. Wah iki keren. Kerja semua wong gulung belum sampean santai. Enjoy. Usum ngurugi akeh, pen yo rugi ora akeh. Oh, wis keren. Usum wong guling. Gak iso mbayar tagihan, sampeyan yo iso mbayar. Iku nek ibadah ya apa? Ketika kita beribadah itu bukan keakuan, bukan kebutuhan. Rata-rata orang hidup ini beribadah kan untuk kebutuhan. Kebutuhan, ya Allah aku urung dibojo, ya Allah aku sregep salat tahajud, lan bojo sing salihah, maratuwa sugih, anak emosi tok keren. Iku rata-rata.
Iku simpen gak sambok utara no. Nek ngomong ning cara metodenya begini, Allah sudah tahu keinginan. Sing urung duwe kan sampean merasa yakin bahwasanya Allah itu terlibat di situ. Wa'bud rabbaka, ibadahmu kepada Allah itu belum menumbuhkan keyakinan. Padahal disuruh beribadah sampai kamu di hatimu, di dirimu itu menumbuhkan rasa keyakinan. Yakin, sekarang memang berarti. Metode ini pakai zikir. Zikir itu mau untuk menumbuhkan keistiqomahan menuju ke marifat itu betul. Marifat itu betul. Cahaya, nur fi qalbil makhluk. Jadi nur istilahnya seperti nur yang menyinari di hatimu, semuanya menyatu. Nur itu istilah paling halus. Jadi Allah itu cahaya Pak. Enggak gitu. Yang dinamakan nur itu kamu akan tersingkap, semuanya bisa melihat apa yang diberikan orang, apa itu makhluk gaib, itu ketika itu dibukakan sama Allah. Iku levelnya wis khatam. Wis ganti soal kiri selesai. Memang tahapannya begitu, ini mujahadah. Ini loh. Sorry, tolong tahun lagi. Jadi kenapa Pak sampai ngono? Ya ini memang pengetahuan di situ. Oh gak mau kumpul-kumpul doang ngaji sering, enggak. Memang harus praktek arahnya ke sana. Itu menumbuhkan keyakinan. Beda nanti ketika kamu kerja pun, yo menjadi berbeda. Selain kamu bisa menerima takdir, ini kan ya angel, menerima takdir ya Allah itu ya sulit loh. Indah Ya. Menerima takdirnya Allah, kota-kota itu yo tombol. ya angel. Ono kalane gak ridho barang ayo. Oh ya Allah, engkau ini bagaimana? Aku ini sudah berusaha keras, tapi kok masih rugi terus. Biasanya kan banyak itu. Hal seperti itu belum bisa menerima takdir. Belum ihsan. Itu surat Al-Hijr. Makanya mujahadah ini harus praktek. Habis ini nanti tak buka nos dulu ya apa sih jalannya surat Al-Fatihah itu ya apa. Nominal itu bukan satu ketentuan pasti, tapi itu mengukur dirimu. Ukurannya dirimu nek 10 itu ya apa, nek 100 itu ya apa, nek 1000 itu ya apa. Aslinya ulama-ulama salaf terdahulu itu mengukur kuantitas jumlah itu bukan suatu patokan, enggak. Tapi mengukur kualitas diri. Tempat. Aku menyarankan berapa? Seperti ijazah yang dulu baca bisa. Caranya ya apa? Menghilangkan keakuan. Nanti buka dia ya, buka itu nanti itu praktek ini, nggak oleh di ngobos dong, nggak oleh ngobos, tapi praktek ya. Nanti menjadi rutin. Aku ngomong tafakur kemarin bagus apa di sini tafakur itu zikir yang level Tapi nanti teorinya dasar basicnya bentar aja, setelah ini ilmu prakteknya ya. Iya, biar tahu landasan kita itu bagaimana. Makanya tafakur kemarin kita suruh praktek. Tafakur itu mengenali sifat-sifat Allah. Allah itu yang bagaimana? Allah itu punya sifat apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ya Rahman, ya Rahim, ya Somad, ya Malik, ya Kudus, ya. Dan seterusnya. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ada 99 sifat Asmaul Husna itu. Yang menciptakan kita hidup ini, yang memberi ya nafas kita setiap hari ya. Tafakur. Berdampak pada dunia kenyataan, sangat berdampak, Tunggu luwih mustajab, rahasia ini orang mengenteni Jumat terakhir Rejab, orang mengenteni ikut dong ya. Ya, terus ini kemboro Jumat terakhir Rejab, bukan itu. Tapi meniadakan keakuanmu di hadapan Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Harus dicoba. Wa qala ta'ala, saya teruskan ya. Wa qala ta'ala,
Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila. Monggo Mas, lanjut Mas. Kula. Nggih. Ah mosok Bismillahirrahmanirrahim. sampeyan. Wa qala ta'ala wa dzkuris marab baka wa tab Rabbika. Rabbaka atau Rabbika itu? Robbaka. Rabbaka ya. Rabbaka. wa dzkuris marab baka wa tabattal ilai kitab til La. bila. Allah Ta'ala berfirman, sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah padanya dengan penuh ketekunan. Surat Al-Muzammil ayat 8. Ayat 8. Artinya apa? Artinya? Beribadahlah pada Tuhanmu dengan penuh ketekunan. Sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Wadhkurisma wa qala ta'ala wadhkur lan nyebuto sapa sira isma rabbaka asma Allah. Istilah asma nama bismillahirrahmanirrahim itu juga pakai istilah isma. Jadi sebutlah dengan menyebut asma Allah. Saya memulai kegiatan ini dengan menyebut asma Allah. Allah itu nama. Allah itu nama, bukan zat, ya. Bukan Allah itu loh nyebut nama Allah. Namanya Allah. Ya, namanya Allah. Wadhkur isma, wadhkur lan nyebut sapa sira isma rabbaka ing asmane Allah, ing asmane pangeran ira, wa tapattalan junggung. Junggung itu serius. Junggung sampai junggung ra. Wa tabattalan junggung sapa sira ilahi maring rabbak tabtila kelawan jungkung teman-teman. Jadi nek jungkung iku nek sujud iku ya sungguh-sungguh ya mabit gitu. Ora trimo mung rong rakaat rek. Ya mabit sampai subuh. Istilahnya begitu. Wa tabattal ilaihi tabdila itu ya mabit. Salat tahajud rong rakaat ae pendak Jumat hijab terakhir kan enggak tiap malam Jumat sampai mati itu jenenge bersungguh-sungguh. Terus sekarang ya jam 2:30 sampai subuh. Wadhkur lan nyebut sapa zikir jenenge. Oh gak but ya. Jadi menyebut apa sebut but bukan. Tapi menyebut asma Allah, ya Somad, ya Somad, ya Ahad, ya Ahad, ya Kabir, ya Ghani, ya Mughni, ya Sobur, ya Rahman, ya Rahim. Butuh duit, ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni. Mabit aja mung rakaat terus wis mentelo cukup. Tapi sampai tabdila. Maksudnya sungguh-sungguh orang ulama umum ya wasjud rabbaka hatta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kemudian teruskan wadhkur isma rabbaka wa tabattal ilaihi tabdila wa tahajjat bihi nafilatallah. Terus dipakai wa tahajjat bihi nafilatallah. Tapi di sini wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila. Jungkung ora sampai jungkung teman-teman mabit iki Mas. Mabit itu nginep. Seumpama sampean tidur jam 8 bangun jam setengah 2 ya. Jam 2 sampai subuh. Istiqomah ora mung nek butuh tok. Wong ini butuh tok. Iku kelemahane insan lemah ini. Butuh tok. Kocok iya. Nek butuh tok harus jungkung. Iku nek dhewean berat loh. Harus bareng-bareng ya. Harus bareng-bareng itu luwih ringan. Aku dhewe ya ngono. Nek dhewean iku ya berat. Padahal kongkon jahadu sing ngerti dalile ya.
Quran nih. Perintah Allah perintah. Pengen ketemu aku ya bersungguh-sungguh deh. Berjihad. Jahadu Dina Danah Diandam Subhana. Pengen ketemu aku, pengen ngerti aku, ya bersungguh-sungguh. Masih tak tuju. Anu, mayoritas orang itu hidup dikasih ujian dulu, baru dikasih pelajaran dulu, baru sadar di awal. Tapi ini Allah memberikan makhluk kekasihnya, ya, kepada makhluk yang dicintainya, istilahnya dikasih ujian dulu, ya tak uji sih sapiro kekuatan, tak uji sih temenan taimanmu, baru dia gak mendekat, ya Allah 19. Kalau dia sadar ya mendekat, ujian baru belajar, ya kasih ujian dulu baru belajar. Iku level awal, level umum awal itu dikasih ujian. Oh ya Allah, ujian terus. Jangan berpikir kamu mari berbuat maksiat, ya jelas akeh maksiat itu, jelas maksiat. Maksudku dikasih ujian dulu ben sampean niku belajar terus bersungguh-sungguh ngempet, istilah ngempet. Lungguh 2 jam iku yang ngempet, geger ya kencang. Serius. Sampean lungguh wirid, zikir, lungguh, gringgingen sampean, enggak biasa. Ah iku ono triknya ben gak gringgingen. Tapi nek kecetet yo karo. Nek gegere kenceng iki yo pengalaman dari suatu tapi ada trik biar kuat gak gringgingen. Ya ono triknya. Jadi berzikir kuat sampai 2 jam 3 jam saya mati loh. Jadi istilah saya sebagaimana lawan salaf bayang-bayi dulu nek belajar itu pakai zikir apa sih rocar bentungannya gak ngobos iku aja njak padhe dungakno aku aja ndonga dhewe tak urung bicara kan tahu bicara ae ndonga batne dhewean biasane iku males ya, zikir sendirian, ini urung terlatih, itu males, ya tak males itu gak sungguh-sungguh, artinya ngempetnya itu gak tenan, kecuali kepepet, ngompet sampai bermalam-malam ini, tawat, tabaddal ilaihi tabdila. Terus surah selanjutnya ing qati ilaihi wa qala ta'ala wa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Monggo Mas lanjut Mas Rizky. Wa qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan yarah artinya Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Allah memerintahkan ini tadi kan sudah diperintah kepengen tutuk aku yo jahadu deh ya jahadu wis dikongkon terus dikai Reward iming-iming ya dikai reward itu Allah seperti itu. Apa konsep Al-Quran itu seperti itu. Untuk apa sih? Ya orang yang belum mendapat hidayah itu semangat. Ojo neng jamaah lagi ngaji wong 7.000 wae konflik yang terjadi di situ. Ya, konflik terjadi. Gak ngono. Iku neng Al-Quran wis diperintah kemudian dikasih reward. Nek wis ngaji oleh reward ya ono bubur kacang hijau, ya ono kopi, ya ono polo pendem, ya ono martabak. Reward bagian dari. Jadi selain itu apa? Bertukar pikiran dengan teman-teman sesama jamaah haji. Faman mongko waqala ta'ala fama ya'mal faman mongko tawi sapane wong iki gak nyebut wong khusus wong Islam iki wong sapa wae
Faman mongko te sapane wong iku yakmal ngamal sapa man mithqala dzarratin ing sak gedene biji zarah. Jadi sak cowil biji zarah itu sak bobot biji zarah itu menjara ya iku apa delimo iku ora isine delimo Ya. sing ireng-ireng cau pilih-pilih istiwa sok delimo ne mbayai ben karo suwe zarah iki kok delimo ono apa biji sing paling kecil Biji sawi. buah yang paling kecil yo biji sawi ana bijine ya Ada. oh jadi kempot juga lembut gak ketok aku mikroskop gede ini. ketoknya aku mikroskop deh mikroskop Tuh tinggi. Paling cilik spora ya bijine samur. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan ing kebajikan khairan ing kebajikan Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah mongko ningali ing khair sapa sing ningali Faman mongko tasapane wong iku yakmal ngamal sapa man mithqala dzarratin ing bobote biji zarah khairan ing kebajikan yarahu mongko ningali sapa man ing khair. Jadi nek sampean satu kebaikan sebesar biji zarah saja ya pasti akan kelihatan ya ono ribetnya jahadu sampai zikir satu huruf itu ada ribetnya maksudnya gini ini mau kan wis dikongkon jahadu ada 3 unsur awak dhewe wis Islam wis lulus ya karena ya Islam rahmatan lil alamin keturunan Islam posisinya Islam keturunan wis oleh hidayah Islam menuju istiqomah menuju kemarifan. Prosesnya begitu. Wa tafattalillahi tabdila untuk menumbuhkan keyakinan. Yakin harus jungkung serius. Nek wis ngono kan posisi jungkung itu kan ya wiridan menyebut asma-asma Allah. Satu huruf ada pahala. Jungkung itu apa, Gus? Jungkung itu mau sujud serius sujudmu itu sampai mabit gak mau 2 rakaat usume wong tahajud itu 2 rakaat pen yo 12 rakaat atau 20 rakaat ngono Terawih. Sujud kemis. Bingung. latihannya nih Ramadan terawih itu latihan tahajud terawih itu kok latihan tarawih itu nanti latihan olahraga tarawih iku posisinya tarawih Ya Rasulullah. gitu loh tarawih itu wong awam dikon latihan kon sholat bengi latihan bareng-bareng toh kan enteng makanya kayak gini ki bareng-bareng lakoni enteng tapi nek dhewean iku nek butuh tok gitu nek butuh tur kepepet butuh kepepet kepepet iki biasane ngono jungkung itu sangat serius sampai mabit gak terima mon rakaat 20 rakaat 20 rakaat Sampai subuh. iya Nggak bosan tak? itu begitu Apa ya? levelnya Kalau pengen kena lekor. Sujud kemis. Baru Sabtu ya. jangankan 24 rakaat aja nggak bisa kan Mulai. gitu. Praktek aja terus. Ayat selanjutnya setelah ini posisi anak ribet harus Allah memberikan seperti itu perintah sesuatu nek ketemu Allah sampean iso maca pikiran kan tipu dayanya setan kan begitu untuk mau menuju marifat itu kamu dikasih karomah yang luar biasa untuk merasa hebat ketika kamu masuk wilayah itu ya. Terus ayat selanjutnya waqala ta'ala
wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'zamu ajra. Ayo, monggo selanjutnya, monggo. Ayo, ayat selanjutnya ini surat Al-Muzammil. Baca Mas Haji. Aku orang go pending. Waqala ta'ala wa ma tuqaddamul Tuqaddimu sing sih wa ma tuqaddimu 20. Ini kok. Zamil 20 tuh. Oh ini dah ya. musuh dayu Iya iya. Ya sampai mau saya iki dapat di lanjut no. di bawah tasjid iku wa ma tuqaddimu qaddama yuqaddimu. Baca Mas, coba Mas. Juga bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala wa ma tuqaddamu lan fusikum Li min anfusikum li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khairan wa a'dama ajran. ayat surat apa ya? Surat Muzammil. Zamil orang dulu. Muzammil 20. ayat 20. Zamil 20. PDF tapi anjir PDF apa? Ayo, monggo. Artinya Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. wa ma tuqaddamu berarti kan iku mabni majhul. Ayat 20. Wa qala ta'ala wa qala lan musdawuh sapa Allah Gusti Allah taala kang maha luhur. Dua. 22. Mana? Muzammil Al-Muzammil 20. Ada yang kafir. Ini belum berkenan, ini metu. Oh, iklan nih. Tujuh. Jadi sing ribet ya. Ini saya bisa diedit Pak. Tukot dimu ya. Wa ma utawi barang tukot dimu tukot dimu kan nglakokake sapa sira. Jadi kodama yuqaddimu. Bukannya apa? Jadi nek tukot damu iku den lakokake mabni majul padha karo pasif ambek aktif. Saya melakukan, saya dilakukan. Jadi pasif ambekan aktif. Faile tetap Allah di sini. Cuman kalau di tafsir Jalalain di Al-Qur'an itu pakai mabni maklum. Jadi saya melakukan. Tuqaddimu berarti kamu sekalian melakukan. Wa ma utawi perkara tuqaddimu kang padha nglakoni sapa sira kabeh. Li anfusikum maring sira kabeh. Jadi kamu beramal
untuk dirimu sendiri. Nek tuqaddamu kamu dilakukan untuk beramal untuk dirimu sendiri. Akhirnya gitu ya. Tapi kamu melakukan untuk dirimu sendiri. Kamu beramal untuk dirimu sendiri. Wa ma tuqaddimu, bukan muqaddamu. Tapi ini ono iku makane aku Iya, PDF. sampean bawa PDF, bawa kita lain kita Tetap lagi. diskusi. Ya gitu loh, maksudnya gitu. Bisa. Oh iki ya apa coba maksudnya? Ini maksudnya ya apa? bener muqaddimu. Berarti saya Quran yang bener muqaddimu. iya tuqaddimu. Wa ma utai perkara. Utawi barang. Tuqaddimu kang padha nglakoni sapa sira kabeh li anfusikum maring sira kabeh. Nglakoni mau apa sih bayane maiki min khairin saking kebagusan. Tajidu mongko bakal nemu sapa sira kabeh ing ma indallahi ing dalem kersane Allah. Wa ya utawi ma iku khairan luweh becik wa a'dhamulan luweh agung apane ajron ganjarane. Jadi hal-hal atau perkara-perkara ibadah yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri, hal-hal yang baik untuk kemudian kamu tajiduhu indallah, kamu sok bertemu, yakin merasa hatimu itu tenang, istilahnya nom ya stress ya, tuh tenang, usung rugi kapan tak pun nih, kapan tetap tenang, rugi, gitu loh maksudnya tenang, istilahnya itu tenang, sebabnya apa? Gak rugi, usume koncomu kabeh iku usume wong rugi. Ya, usume wong rugi. Kamu gak rugi, Ci. Merasa tenang enggak? Tenang. Aku juga ndutang. Ya. Stokku ya cukup kanggo sak wulan. Tenang enggak? Liyane gulungan wis rugi ra karo-karuan minus ya. Ikut tenang. Ketika kamu sudah melakukan perbaikan orang min khairin kebaikan tajiduhu indallah satu makanya ini kemarifat ilmu marifat ya nek sampean iso bertemu sama Allah sapa ya Allah ya. Iso merasakan kamu bisa ketemu sama Allah khairan wa a'zamu ajran sak nikmat-nikmate urip sak nikmat-nikmate kamu dilahirkan yaiku makanya apa mesti nyaman menganggap dunia ini semuanya menjadi milikmu bukan miliknya orang lain milikmu percuma dan sampai gak dipopoi percuma itu makna secara harfiahnya sesuatu ya apa sih ajron ini apa transportasi sampai yang terbaik modal sampai yang terbanyak kualitas barang sampai yang terbaik apa gak nyaman jelas parameternya di situ itu lagi dunia ini Allah sampai ketemu kemarifatan Allah ketemu Allah dan nengok semuanya yang ada di dunia ini menjadi enteng kalau apa amplop di sini amplop receh kan sini amplop receh di enteng itu oh gak kebayang ono isine ngono tapi iku barang receh gitu. Nek munggo wong ilmu yo gak layak diomongno. Sing terus diomongi gak paham iku nemen ta. Diomongi gak paham tambah nemen. Awalnya gak teko. Teko. Iku tambah nemen. Oh, gak diomongi gak paham, diomongi tambah gak paham. Ah iku persoalan iki. Persoalan. Berat ya. Ngono kuwi nek sevisi Ci. Kok aja meneh. Isine iki lho enteng iki receh nek sevisi. Nek sevisi. Ngomong ambek orang enggak ngerti kan harus ngomong detail. Ya toh isine harus sak mene terukur jumlahnya oleh harus sekian kan ngono nek gak sevisi. Tapi ketika sampean berangkat ya
sampean screenshot lah ya selesai kan apa mana sampean Sherlock wah selesai kan iku nek sevisi gak usah ngomong tambah haram tambah anu gak usah ngomong iku pentingnya wong sing sevisi jadi sesuatunya menjadi halalan thayyibah iku tahu bisa itu ya, boleh tadi ya. Oh mana di foto langsung? Oh, iku, jadi no lah pengetahuan model-model seperti itu. Tuhan ngajari. Nah ini Allah sampai belum jahat tuh, ya. Perbuatan yang baik itu meskipun satu khairan itu siji, satu kebaikan. Kamu sampai bisa menyebabkan dirimu menjadi temu sama Allah. Iku a'dhamu darajatan, tidak hanya ajrat tapi darajat. Di ayat yang lain a'dhamu darajat, sesuatu loh, orang ini harus dijaga. Gak itu rokok tuh kok norokok, gak di sarapan tuh kok no sarapan. Orang seperti ini harus dijaga. Ini istilah saya ini orang-orang yang terpilih, orang-orang aulia. Aulia itu jamak. Ya, nek situ apa? Wali. Nek ngomong wali yuk, dongane mandi. Ayo sampe nang awal. Aku rasane tadi Jumat Rejab terakhir ya. Enggak sanggup katane ngono. Tiap hari kon njaluk saurunge sampean ngucap iki lho wis teko. Sampean iso. Sampean iso. Saya ini makanya harus bareng-bareng. Dewean ini berat harus kita latih bareng-bareng. Makanya di sini ini bukan masalah yang paling alim, yang paling ngerti, yang paling indah, tapi kita bareng-bareng belajar bareng-bareng. Ono cara, ono dari ini perintah itu begini. Jadi gak usah mama. Ono teori ini ono carane ojo dinggurno ngaji ku mung ojo gawe tentem-tenteman tok ya ojo kenenan tok praktek mencari. Nah istilahnya di sini kan bersungguh-sungguh ngaji ini salah satu jalan pintu menuju Allah. Ngaji menumbuhkan satu keyakinan. Nek wis yakin kok mundur istiqomah, nek istiqomah mundur apa? Mari, waktu ketemu selesai dunia. Bego wali, itu wali, makomnya wali. Kita proses belajar, semuanya wali sampai bakal wali, bakal jadi wali. Apa sih wali itu? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah, menjauhi larang-larangannya Allah, mentaati seluruh perintah-perintah Allah, itu wali. Coba untuk sampai gak wali, bahkan dicatat bakal menjadi wali, wali apa? Wali murid. Akan jadi wali murid. Pakul gue tuh. Bisa kapce. Oh jadi itu gitu. Bahkan akan ditambahi sama Allah menjadi wali santri. Wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Terakhir bonus Mas Dimas. Wow. Terakhir di surah Al-Baqarah ayat 283. Buat apa itu? Ayo. Kayak mana Arab ya? Oh belajar kau, semuanya belajar. Ndak ono. Pinter-pinteran belajar kok. Al-Baqarah 273. Al-Baqarah 273. Billahi Belajar itu. Bamal Ayo di wama, ayo. Wama. Kawae iku. Mbah Nur Anwar Zaid gak ngono. Wama ulhu elek gak ngono.
Wama Kita semua. ayo waqala ta'ala Faqala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin khairin fa innallaha Allah bihi bihi alim. Lagi. wa qala ta'ala wa ma tun Tung fiqu. fiku min khairin Fa in innallaha bihi alim. alim. Artinya Allah Ta'ala berfirman, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 273. wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi alim. Wa ma utawi barang tunfiqu kang padha aweh nafkah sapa sira kabeh ing ma min khairin, rupane barang ku apa sih? Min khairin saking kebajikan, saking kebejikan. Min khairin bukan min sayyiatin. Fa innallaha bi alim, fa innallaha mangustune tagus Allah bi kelan ma iku alimun tatkang ngawruhi. Apapun yang kamu nafkahkan, nafkah bukan sedekah lagi, bukan sedekah, infak ibadai. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu infakkan, yang kamu nafkahkan dari satu kebaikan, berarti kalau kita menafkahkan sayyiat, mengupload berita yang tidak jelas sumbernya, cenderung itu hoax, potensi menjadi chaos. dosa jariah itu tinggi. Ini dosa yang dibaca orang banyak akhirnya menjadi satu kesalahan yang masif, sama dengan dosa jariah. Kamu berbuat dosa jariah, bukan itu, tapi min khairin, kamu berbuat chatting, memberi kabar yang benar, valid, sumbernya jelas, dan itu benar adanya, itu satu kebaikan. Kamu mendirmakan, menafkahkan satu berita yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah meninggal Bapak Budi RT 5 RW 2 pada hari ini pukul 7 akan dimakamkan hari ini juga. Mohon maaf atas kehadirannya warga sekitar untuk takziah. Kemudian kamu imbangi hanya sebagai contoh Pak De. Ini contoh mukadimah mau meninggal dunia. Tapi bohong. Contoh ketika itu sampaikan ternyata itu kabarnya bohong, kabar tidak benar. Embel-embel contoh ini tidak kau sebutkan. Nah, ini satu berita bohong yang didengar banyak orang, akhirnya menimbulkan satu salah info, itu misinfo, berdampak negatif. Oh, mau gawe-gawe. Ternyata selang 2 menit sampai itu adalah sebuah contoh naskah pengumuman orang meninggal. Nah, meskipun 2 menit ya orang pernah itu apa sih? Bener kok enggak? Pak Budi saya sehat mau, saya di pasar kok, saya kulaan bawang mau ya, bisa belanja beras. Itu menjadi panik warga sih. Contoh kecilnya. Fa
Fa innallaha bi'alim, itu Allah tahu. Zaman Rasulullah ya ada orang seperti itu. Iseng Iseng ada. Nah, Nuaiman itu sahabat Rasulullah. Ya Nabi ya Rasulullah, salah satu kisah. Nuaiman ini. Ya Rasulullah, monggo derek kula apa? Ya Rasulullah, derek kula nang warung. Soman kebulis saya apa? Enak. Ayo. Mana warung lawan. Bakal kandani. Niki mungkin Rasulullah. Gue itu sih kalau nih. Apa tuh Aiman? Rasulullah itu sudah ada. Aiman. Nuaiman. Jenenge Aiman kan dititen. Iya, Nuaiman ya ngono kuwi. Jadi sahabat Aiman yo melutur ya. Jadi posisi mangan ya udah ini ki sing bayar mungkin Rasulullah. Sopo warung ini gak gepes-gepes. Wis betul sam bayar ya Rasulullah kan ngono yang terjadi. Ngono rek. Lutur jadi apapun yang kamu nafkahkan, infakkan ya berita itu mau. Meskipun itu 2 menit, fa innallaha bi'alim. Allah adalah zat yang maha mengetahui. 2 menit kamu membikin orang penasaran, menjadikan info yang tidak benar adanya, akhirnya menjadi fitnah, menjadi berita hoax, ya. Mau cuma 2 menit, belum kamu kelar 2 menit. Ini kan catatan Allah tahu. Malaikat rogatif perintah sama apa? Telepon sama sahabatnya yaitu malaikat Israel. Sherlock bro, kan susah sampean, rusak sampean. Wah. Ini ganas. Cuma anggap berita menyebarno berita hoax itu satu amalan biasa. Hati-hati. Podo karo sampean dagang. Nah, ini toto dagang. Sampean dapat info A1. Ada barang yang relatif terjangkau. Di bawah harga pasaran, kemudian sampai bikin statusmu. Padahal barang itu kamu belum pernah melihat fisiknya, belum pernah melihat atau menyentuh ainnya, barangnya. Tapi kamu sudah, karena harganya ini masuk di bawah pasaran, kamu segera Gas. update di statusmu, ya, menjaring calon-calon Pembeli. customermu, ya. Banyak orang yang tertarik ketika kamu belum tahu barangnya, belum tahu fisiknya, bahkan belum tahu lokasinya, hanya tahu nomor deponya saja. Ini marah terjadi persoalan ini. Ini gak syariah. Yang terjadi apa ketika dia kamen bingung mentelantarkan customermu yang serius-serius bawa uang dan sampai barangnya nanti Sherlock diserak salah kan, tidak ada barangnya, tidak ada rumahnya, jadi itu fa innallaha bi'alim, Allah tahu itu. Monggo. Jadi hal-hal kecil seperti itu Allah tahu. Coba men karo lah ya. Allah pasti tahu itu. Fa innallaha bi'alim. Makanya hati-hati. Imam Nawawi menukil Al-Quran ini dalam bab mujahadah ini berapa ayat itu tadi, surat Al-Ankabut, surat Al-Hijr, surat Muzammil, surat Al-Zilzalah, surat Al-Muzammil lagi, kemudian surat Al-Baqarah. Itu gambaran dari bab mujahadah itu baru gambaran. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Wal ayatu utai pira-pira ayat fil babi ing dalem iki bab iku katsiratun akeh, maklumatun kan populer, terkenal iku akeh. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang mujahadah selain yang disampaikan, yang dikutip oleh Imam Nawawi ini banyak. Imam Nawawi hanya menukil beberapa itu sudah mewakili, mendefinisikan,
menjelaskan, menggambarkan apa sih mujahadah. Bersungguh-sungguh itu menahan kantuk, menahan lapar, menahan tidak ngopi di tempat lain, ya, untuk mementingkan hadir dalam majelis ilmu, itu adalah mujahadah. Kamu sebagai calon-calon wali juga begitu. Jadi, menahan hawa nafsu, mengalahkan akal syahwat kita, itu bagian dari mujahadah. Mengalahkan, istilahnya membunuh untuk kebaikan. Membunuh apa? Membunuh hawa nafsu kita, membunuh keinginan-keinginan yang menduakan untuk menuju kebaikan. Itu mujahadah. Menahan perut sakit, mujahadah. Menahan kantuk, itu jelas mujahadah. Menahan tidak merokok, itu mujahadah. Zikir steril kalau rokok. Menyebut asma Allah ketika kita mujahadah, ya baik. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan di momen yang khusus ini, bab mujahadah. Insya Allah kita langsung praktek habis ini ya. Saya nukil. Kenapa kok surat Al-Fatihah? Masuknya itu harus surat Al-Fatihah. Kenapa? Surat Al-Fatihah itu pembuka jiwamu, pembuka hatimu menuju fina, menuju Allah. Jam berapa ini? Habis waktunya? 11 kurang 10, 14. 10? 11 kurang 14. Oh, 10 lebih. Jam 10 lebih 45. Seperempat kita tanya jawab sebentar ya. Nanti teknisnya kita nanti paling 1 jam untuk praktek ya. Silakan yang baru bergabung 9 orang. Silakan yang mau bertanya, silakan bertanya. 14 menit. Ada waktu 14 menit. Karburator. Surat bab mujahadah itu insya Allah jadi terang ya. Jadi ini kalau dengar istilah mujahadah itu apa sih mujahadah? Sungguh-sungguh sing model ya apa? Ngempet apa? Ngempet utang loro, ngempet ngantuk, ya. Ngempet sariawan, ngempet menahan nafsu gitu. Allah enten Gus. Monggo. Apa? Ketika kalau cerna niku berarti memang ada korelasinya dengan jalan-jalan seperti torekot gitu. Ya, salah satu jalan torekot itu juga mengikuti hadis dan Quran yang salah satu contohnya di kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi leres ngoten apa hanya sebuah kebetulan, apa memang karena memang masih satu ajaran. Ya. Kalau melihat pertanyaan itu tadi ya jelas Toriko itu sudah ada ya ajarannya Quran, ya Rasulullah yang ngajar. Makanya wong kongon ilmu nih pengetahuan itu harus mumpuni, gak langsung ngawur, gak langsung urung apa-apa langsung Toriko. Kayak banyak urung ngerti apa-apa langsung masuk dengan ilmu hakikat. Jadi bingungi. Akhirnya bablasan, gak belum sholat, ya, gak belum poso, kan 12. Itu tidak begitu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani tidak seperti itu. Kemudian
Siapa Imam Ghazali juga tidak begitu. Imam-imam kita, para aulia, Sultanul Aulia siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang bukan itu salah kaprah. Mereka yang ilmu pengetahuannya tidak sampai makanya wis tuwek umur wis sudah umur wis 50 bukan ngelok ngaji ngene ya kesuwen wis langsung hakikat ae cak wis langsung wose ae kan ngono ya terjadi langsung taklek. langsung masuk nih wilayah hakikat ning ngono ngaji kitab sowan bab nahwu sorok kok ngene aku ngaji mare sampean ikra sowan lur gak tutuk kapan pengetahuan bisa padahal ngaji Quran urung tetek. Ini persoalan loh, harus sampai harus punya waktu 1 hari minimal 1 ayat itu harus wajib itu sekarang enggak. Waktu khusus habis apa? Habis subuh atau habis maghrib gitu. Bosa ayat minimal 1 ayat. Mas sampai harus wajib istilahnya wajib sampai. Fardu ain. Oh, iku Kamu ngomong yo kabeh bukan Mas tok tapi kabeh kabeh. oh ngaji urut teteh terus nek Riyadhus Shalihin niku Sampai dijor. kabeh Aku boleh konco. Kamera ngarep. jadi Kamera ngarep. Belajar betul. apa pertama diwaca ya sesuai dengan Al-Qur'an nek sampean gong kuat rong iso surat Al-Fatihah mulai juz 30 anu tapi rutin meskipun itu 1 ayat untuk melatih lidahmu lidahmu itu ben familiar nih Al-Qur'an. Iku luwih mudah sampeyan tak diterangkan ngene iku lebih cepet Pak. Ngono lho maksudnya iku. Enggak langsung diwarai dikir gak. Oke. Di sini Riyadhus Shalihin itu bukan itu. Bukan itu. Gus, ada yang tanya Gus. Sungguh-sungguh. Ada yang tanya ini. Hukum orang Islam gak bisa baca Al-Quran Gus. Bang Zik. Ya. Pas lur. Ya keren ya. Gelem takok iku gak apa-apa. Jadi iku pertanyaan yang istimewa, luar biasa. Dapat iku semua kalian hadir di sini dapat tes iku. Jelas amplop siap iki mau. Kalau ada di sini tes itu pertanyaan keren. Bisa hadir Mas ini Mas. Tak siapkan sudah. Hukumnya wajib sinau. Jadi ini arek-arek zaman generasi Z. Oh ya, Gen Z ini yang lahir tahun 90 up ya, atau 2000 up. Diniyah sudah tidak ada, ya, ya. Ngaji pengajian habis maghrib sudah ditiadakan. Ada cuman TPQ Iqra, ya. Bacalah. Iqra. Majelis turun apa membaca cepat ala Iqra, membaca Al-Quran, metode membaca Al-Quran Iqra cepat TPQ itu 1 ayat tapi istiqomah rutin gitu. Nggak bisa pertama kali belajar sungkan ya Pak, nekano Ustaz nek merasa sungkan private, iya private. Wah. Ini private nekano, gak iso bayari. Yo, gak usah dibayari. Mentolah sampean gak bayari. Nekano Ustaz private. Kedosan sampean gak bayari tambah. Kan ngono. Gak iso Pak aku belajar otodidak. Ya, belajar otodidak. Ada sekarang metode membaca Al-Qur'an. Nang YouTube ada. TikTok. Terus nang aplikasi-aplikasi ada. Oh angel Pak, langsung download Al-Quran ya toh? Aplikasi Al-Quran langsung download sampean baca Latinnya, itu belajar pertama. Islam Pro. Nek umurmu wis 30 tahun sampean belajar alif fathah a, alif fathah kasra i, alif dhamma u, a i u. Isin loh sampean. Malu dong kan. Belajar kok malu. Nah, Yang beneran. rata-rata Yang bener rata-rata aja. malu. Yo gak usah malu belajar di kamar sendiri, private aku ngomong private. Wis ngono aja mbok live TikTok rek. Anjir repot. Isin, right? Private belajar sendiri. Yang bener aja. Nek ngomong hukume wong Islam gak iso maca Quran, harus belajar, wajib belajar.
wajib, hukumnya wajib belajar ya. Jadi metode Iqra nggak bisa pakai aplikasi Al-Quran sekarang sudah banyak tersedia di App Store atau Play Store. Play Store. Itu sudah banyak. Yang lain Kalau belum bisa, Rene bareng-bareng ngaji ya. Lebih Bisa. gampang. Lebih gampang. Itu. Mas, kita harus konsentrasi satu hari itu minimal 1 ayat dibaca. Baik, pertanyaan berikutnya Gus. Hukum bom-boman Gus. Aduh ini Oke, Ada yang nanya tuh. lo mau tak singgung lo. Kamu jangan menganggap itu receh itu kan, tak singgung mau ya. Receh itu, pemenang gelem Hajriyatus Sholihin Mujahadah itu receh. Amplop. Saisi ini receh. Aja Nek transfer gak apa-apa. Asli mau, sampean bisa nanti bisa dibaca ulang gitu ya jawaban. Oleh kita kok Jawaban saya itu. pengumuman. Nggak transfer berarti. Aku Jadi jadi ngomong. belajar ngaji itu jangan kau banyak alasan, Ini Gus ada yang tanya. langsung satset yang bab kemarin itu loh. Ada yang tanya Gus. Mas Iskandar, ketika baca Quran terjemah dan mahrotnya kurang tepat, apa dosa Gus jika dibaca tiap hari? Gak apa-apa, kita jawab langsung tutup poin, gak usah tergende satset, gak apa-apa, sama yang salah lo gak apa-apa. Sudah ajron, sudah dapat pahala 1 huruf, bukan 1 ayat terus 1 huruf. Keliru grodol-grodol gak apa-apa. Oleh pahala mana? Tapi jangan keterusan. Yo, kena sampean bingung merene. Hadir. Wis iki bareng-bareng arek-arek. Iku tuh enak iku. Tapi nek sampean terus-terusan salah, gambuk gurukno, harus digurukan lah, makane harus diguru. Nek soal salah, pindu pisan pindu, gak apa, pinter luwe gak apa. Wis 10 lho gak apa. Enggak apa. ono nih. Itu. Cuman harus digurukan, istilahnya nek Al-Qur'an itu harus ditasheh ya. Ilmu tajwid harus belajar. Ilmu makhraj huruf itu harus belajar gitu. Iku oke angel, iku paling sampean seminggu wis kenceng ya, seminggu wis lah elehan. Khatam wis pinter. Mas Dimas iki ya. Iki cenah omongan kuwi sampean rutin pilih 24 jam pilih waktu yang khusus sampean baca Al-Qur'an. Rutin kalau seminggu lancar. Karena apa? Basicnya sudah ada. Sampai ini lahir sudah Muslim, sudah mukmin, wis ngerti Al-Qur'an, meskipun belum bisa maca. Iku istimewane mukmin, meskipun Islam keturunan, Islam keturunan. Yang bener aja. Islam keturunan. Iku luar biasa nih om. Yang bener aja. Ya, berarti nggak masalah. Pertanyaan lagi. masih ada sinambungannya. Iku ya dapat hadiah ini, dapat poin. Pertanyaan Kirim nomor kurang. rekening. Cetek nomor rekening. Ini Mas Dima ya dan yang lainnya itu begitu. Caranya apa? Ambil waktu spesial. Meskipun itu 1 ayat, tapi aja istiqomah konsisten. Nah, itu penting ini kan. Ono acara apa, ono perintah apa sampean kalah be andresmu meskipun itu 1 ayat. Setelah andres saya ternyata model saya itu 1 jam. Oh, enggak apa-apa. Jadi kamu menunda pekerjaan yang lain. Itu harus kamu tinggalkan pekerjaan yang lain. Receh. Nek samplop receh. Nek 10 pikir mana? Nek samplop receh, nek 10 pikir-pikir. Tapi yo aja golput rene, golput itu mubadir. Aneh mana? Jam berapa? Sudah ya jam habis ya waktunya ya. Waktunya Ya. Kurang 2 menit. kurang 2 menit. Satu lagi pertanyaan. Yuk, silakan. Siapa Yang mau tanya. siapa? Meneruskan mau loh. Silakan yang mau Toriko tanya. mau ya. Jadi 7 orang. toriko Silakan yang mau tanya. itu memang ono. Pelajaran itu memang ono tingkat syariat, toriko terus hakikat.
Nah, usia-usia milenial generasi Z itu harus belajar dulu. Ojo langsung melu ngaji hakikat, rusak. Imam Ghazali, Imam Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Jalani itu belajar ya, mondok ya suwi, tirakat ya suwi, ning kampus ya suwi kan ya. Ning kampus aja mau gagakan ning kampus ngono. Kampus ya suwi. Terus khalwate ya suwi gitu loh. Suwi ini berapa tahun? Ya 11 tahunan lebih. Jadi lama. Suluke ku ya lama. Kayak ngene iki sampean wis ero muraqabah, wis ero mujahadah, wis ero ojo kamu tinggal lalu. Makanya ketika aku mujahadah wis praktek langsung. Iya. Ojo aku tok kan lho. Ojo aku tok bareng. Ya. Jadi engko nek wis tutuk kono gak usah mbok angen-angen kok tutuk dhewe ana sing ngarani. Maksudnya apa? Menghilangkan keakuan. Intinya itu. Gus ada yang tanya Gus, ketika sholat sambil baca teks di dinding gimana hukumnya Gus? Teks apa? Ketika sholat sambil baca teks di dinding gimana hukumnya Gus? Teksnya apa kak? Teksnya apa ya? Maling maksudnya maca ayat gitu Pak. Iya. Bukan. Jadi yo gitu bisa, tapi saya tak tangkap ini begini. Karena orang yang mendapatkan hidayah itu mau loh. Jadi ketika kamu sungguh-sungguh lanahdian nahum. Ini sungguh-sungguh wong bacaan Al-Qur'an orang iso ya. Ane sing wis oleh hidayah, apa itu iso kok iki apa dadi imam ya. Apa maca surat panjang iki ora ono sing dihafal ya. Apa mau kulwele kan yo. Jadi akhirnya Al-Qur'an toko nang imaman diwaca amma ya tasalun. Maca ta soal Baqarah maca dipegot. Ya apa Bu? Enggak apa. Yang tidak boleh itu membaca ini Bapak Budi, tidak boleh. Ini Ibu Budi, tidak boleh. Boleh nengono sampean maca itu tidak boleh. Tapi nek Al-Qur'an sampean baca Latinnya yang berbunyi Al-Qur'an, it's okay. Ya apa dalilnya? Kan ada pertanyaan tadi. Ya. Salat itu menjadi tidak sah ketika kamu berbicara selain pakai bahasa Arab. Harus pakai bahasa Arab. Kalau hadisnya salat itu ketika belum hafal lafal-lafal ya melo makmum, pokoknya hafal Al-Fatihah. Makanya aku ngomong Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kunci daripada sholat itu ya bacaan Al-Fatihah. Jumhur ulama sepakat la sholata illa bil Fatihah. Itu hadis sahih ya. Sahih. Oh ini Gus, maksudnya membaca surat-surat pas sholat karena belum hafal jadi ditulis di dinding. Ya gak apa-apa. Ya begitu, enggak apa-apa. Makanya ini kan Ustadz anyar, Ustadz mualaf ya. Kayak sopong. Bagusnya Gus, ada yang tanya ya. Mau tanya Gus, apakah ngaji baca Al-Qur'an harus menghadap kiblat? Yang pertama tadi membaca surah-surah pendek, membaca lah ya, bukan menghafal. Membaca itu artinya ada Al-Qur'an di depan kita sholat ya, karena kita terbatas. Rasulullah tidak mengajarkan itu artinya. Ini satu-satu lagi ini gaya-gaya wapale kulhu tapi pengen maca surat Al-Mulk kan ngono. Ya apa carane? LCD to kan HP ini. Kan ngono. Iku akhirnya maca menjadi apa? Ya gak apa-apa ya sah. Karena apa? Sahnya sholat itu kuncinya bukan pada itu tapi pada surah Al-Fatihah. Itu semua istilah wong dulinan ya toh. Wong dagang ya, newcomer ya. New customer. New customer itu apa sih? Harus dikasih harga istimewa. Oh ya. Aku gak tahu dong. Harus dikasih harga istimewa new customer itu. Oh biasanya pelanggan harus lawak. Ini agak kasih harga istimewa, maksudnya begitu.
Tapi selama tidak menyalahi transaksi akad jual beli itu, sholat juga begitu. Ketika sholat Fatihah itu tinggal, berarti batal sholat. Tapi nek sama harus maca Fatihah, pengen maca apa sholat yang panjang. Cuman ulama salafus sholat itu gini, banyak ustadz kemudian membaca surat itu tidak sampai selesai. Contoh nih oke. Surat Al-Baqarah diwaca, ya, surat Jum'ah diwaca, tapi dipenggal, bukan dari awal. Jadi penggal. Itu ya boleh saja, tapi kan ngomong kebaikan keabdolan itu nih ulama-ulama salaf tidak disarankan. Akhirnya muncullah kul huwaile aniku. Kok wama kul huwaile terjadi itu fakta terjadi. Gus ada yang tanya ini. Berarti surat-surat pas sholat gak wajib ya Gus? Yang wajib Al-Fatihah ya Gus? Iya betul ya. Ya surat itu sunnah itu kan kategori sunnah. Itu nek ngomong bab sholat ya besok kita membicarakan khusus bab sholat boleh gitu. Sunnah mojo Yasin 1 ayat aja boleh kok. Habis Fatihah itu. Ya napa aja Yasin. Terus mungkin itu ya bisa di copy ya, bisa dipahami. Mujahadah kita harus kita jadwalkan rutin. Ayo ya, mujahadah kita harus kita jadwalkan rutin. Ayo wis murokoba wis kan wis kita berjalan murokoba. Ya, murokoba itu kan apa? Merenung ciptaan Allah. Murokoba itu zikir sing paling dasar yaitu Kena 5 merenung. mujahadah saya. Ojo dilewatkan saja. Mujahadah yang praktek kan. Praktek kapan mulai? Ya mari ini. Kan gak mari ini ya. Mari wudu kabeh mari. Kita kasih waktu 1 jam. Kita coba apa? Al-silat. Biar apa sih? Ya ben luwih cedak ya, ben lebih dekat kepada Allah. Nah, istilahmu ya ben kekarepanmu iku luwih cepet termakbul ya, termakbul ya, cepet termakbul. Intinya tidak sholat Fatihah itu tidak untuk kebutuhanmu, tidak untuk li anfusikum di dunia ini, ya, tapi yang muncul itu adalah sang pencipta, adalah Allah SWT. Itu yang muncul. Jadi ini alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, dan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Jadi bukan dirimu yang kamu tonjolkan, tapi Allah asma'ullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji di dunia ini hanya milikmu ya Allah. Beda dengan saya memuji, beda. Saya memuji Allah dengan segala puji itu nilainya sangat berbeda. Baina sama wa sumur Baina sama itu antara langit dan sumur sat. Kamu daratan tapi sumur sat. Gedhe lah. Jadi hilangkan kebutuhanmu, hilangkan dirimu, itu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang merajai alam semesta ini. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin. Iki ora mung dadi raja di dunia ini ya, di alam baka, di alam Malik Yaumiddin, yang menjadi raja di hari agama, maksudnya di dunia ini dan di akhirat. Bukan hanya menjadi, tapi menjadi pemilik Rabbil alamin. Mari ngono wis Malik Yaumiddin, segala puji bagi Allah yang menjadi raja di raja.
ya hari kebangkitan, ya hari dunia dan akhirat. Iya karena butuh baru ini, iya kan baru urusanmu. Ojo mbok disikno urusan baru iya karena butuh, iya karena mung ning panjenengan ya Allah. Aku kinjalu mung ning panjenengan ya Allah. Kula niki nyembah ka ono Gatholoco ka ono, Witringin Gedhe ka ono, Segara Kidul ka ono, Punden ATM ka ono, ATM ka ono, jenenge amplop iku sing gerakno aku nyoblos ka ono. Iya kana butuh ya Allah. Mung ning panjenengan aku iki mau iso berangkat nyoblos sebab Allah yang menggerakkan. Bukan karena amplop, bukan karena amplop, bukan karena kopi gedeng. iya karena butuh, iya karena sani mung ning panjenengan ya Allah, kula nyuwun pitulungan. Baru zaman menyebutkan butuhan-butuhan. Ojo mbok utarakno tapi yon simpenan ning atimu. Aku iki mundurung di modal cukup ya Allah, cukup bila modal. Urung duwe Fortuner ya Allah, cukup bila fasilitas sarana prasarana itu. Begitu tapi ning jero ati. Iya karena berdua, iya karena san mung ning jenengan. Hanya kepadamu aku njaluk. Doa terbaik Kak, tidak terucap ya. Oh kalau nek maca ngene maca Fatihah jangan kau sebutkan keinginan tapi Allah yang kamu sebut. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ditapakno, didelehno ning jalan sing lurus-lurus ya apa siratal ladzina an'amta. Nek lurus iki wis masih enak, kenapa alladzina an'amta? Ngomong kabeh sing wis jenengan paringi nikmat iki lho ya. Dalan sing lurus sing model ya apa sih? Iku lho sing wis sukses sudah ketemu sama jenengan ya Allah. Dunia dan isinya sudah menjadi an'amta alaihim. Terus lawan katanya an'amta ghairil maghdubi alaihim. Bukan kepada orang yang engkau benci ya Allah, yang engkau sesat. Orang yang disesatkan Allah itu orang yang tidak mau bersyukur. Itu azab berat dibandingkan yang lainnya. Orang yang tidak gelem syukur itu azabnya tidak ada negosiasi, tidak ada pertobatan, tidak ada negosiasi. Allah mau jak negosiasi ono nek soal syukur. Tapi kalau persoalan lain masih ada pintu bertobatan. Terus itu tadi kan ketemu Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mu Allah tok sing mbok ketokno ning mulutmu nang pikiranmu nang gerakan hatimu. Hati kecilmu mau kebutuhan sampean pendem dhewe sampean pendem ning hatimu ketika sampean melakukan itu Allah itu insyaallah ketemu. Allah alam bisawab Dan terkabul. monggo Pak Gus ya boleh. Enggak, ketemu Allah ya. Ketemu Allah itu kan bentuknya seperti apa kita ketemu itu, konteksnya dalam hal apa, apakah terpenuhi kebutuhan hidup, apakah terkabulnya doa, terpenuhnya semua fasilitas yang diinginkan dalam kehidupan ini. Ya biar tidak salah makna ya. Nanti khawatirnya durung sugih, durung di Fortuner, kok belum nyampe dong aku njaluk Fortuner dikai berarti kira ketemu Allah. Nah itu, nah perlu diperjelas lagi Gus. Bukan kalau begitu. Ma'rifatullah itu nur ala nur. Cahaya yang bisa menampakkan menembus di hatimu sehingga menyibak seluruh apa yang ada di alam ini. Jadi itu nur ala nur, itu ma'rifatullah. Kalau soal
marifat kemudian tidak punya apa-apa. Ya, mukmin itu tetap enak aja. Ajaban likulli amril mukminin. Ketika kita sudah ketemu Allah, ditakdirkan kita tidak punya Fortuner, apa sikap kita? Sabar. Apa sikap kita? Ridho. Bersyukur. Ketika kita sudah ketemu sama Allah, kok punya Fortuner, kok punya anak-anak solihah, punya infrastruktur di dunia ini serba kecukupan, apa sikap kita? Bersyukur. Alhamdulillah. Itu. Jadi satu sisi yang harus dibedakan. Jadi makrifatan itu kemudian dunianya selesai, jelas itu garansi. Ketika kamu makrifat, duniamu selesai. Saya itu gimana Gus maksudnya? Kalau waliullah semuanya dia selesai. Usume ngomong selesai punya Fortuner 10, dia punya 20. Berarti tercukupi kebutuhan hidup itu ya? Jelas tercukupi. Selesai itu ya? Selesai itu. Rapatan. Orang Yang kalau belum punya Fortuner, belum kaya berarti belum mananya selesai. bukan begitu. Terlalu sempit kalau dimanakan seperti itu. Ma'rifatullah itu menyibak, jadi nur ala nur. Konteks duniawi menjadi sangat receh. Jadi sangat receh. Kita boleh membaca, coba buku para aulia-aulia. Saya tidak sebutkan salah satu, tapi Sultanul Aulia itu kaya raya secara duniawi, selesai tataran kehidupan dunia selesai. Kok ketemu sampean wali yang dunianya tidak selesai? Selesai itu dengan taraf pemikiran manusia. Gitu. Dengan dia tidak punya apa-apa tapi merasa cukup, berarti selesai. Jadi tidak serta-merta pemahamannya dunianya tercukupi semua, kemarifatannya nyampe. Ya, jadi banyak wali-wali itu yang secara duniawi melimpah, tapi hatinya tidak sampai tergantung, terbatasi oleh dunia. Makanya istilah saya soal amplop dan isinya itu receh. Ya. Soal dunia seisinya itu receh. Istilah receh di sini dibandingkan dengan aqdamu ajron, gitu, aqdamu darajatan, ini tidak ada apa-apanya. Nilainya itu bainas sama wasumur sa. Jadi kalau berbandingan. Orang menganggap yang orang sing wis makrifat iki mau dunyane ora apa ya diemen lagi. Aqdamu ajron, aqdamu darajatan. Begitu Pak. Jadi pemahamannya itu tidak sesempit itu. Pemahamannya harus begini maksudnya. Makrifat kemudian harus kaya, harus melimpah ruah. Wali kayaknya suka Sultan Aulia kaya. Dan banyak referensi lain. Kok kebetulan di sini banyak wali yang dunianya belum selesai. Di sini kan banyak wali-wali yang secara dunia belum selesai. Itu yang wali murid. Itu. Dia mengaku sok wali gitu loh, mengaku sok wali. Sudah aku bisa membaca pikiranmu, aku bisa melihat barang goib. Oh, ben diakoni wali gitu loh. Jadi merasa biar diakui sebagai wali. Terus sholat gak gelem sholat, jumatan gak gelem jumatan, poso gak gelem poso. Iku Orang dalam. Iku yo gak bener. Sultan Aulia mengajarkannya tidak begitu. Tapi kalau belajar keilmuan soal hakikat, ya, tidak dilandasi syariat, akhirnya seperti saya itu umurku tua, gak cukup nih untuk belajar syariat. Langsung aja, iya gak apa-apa, mampu memang begitu, tidak apa-apa. Tidak kemudian menjadi 1 tambah 1 2, tidak. Bisa apa saya wallahu alam bisawab. Mungkin itu waktunya habis ya. Betul, maksudnya apa ya? Ditutup. Tutup.
Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiban ya Allah. Allahumma akthir amwalana wa auladana waj'alna min ahli ilmi wa al-khair ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang melimpah berkah halal yang baik ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam. pas Lentera Senja 93 pengen tunggut ngaji tasawuf. Sampean DM mas langsung mas nanti masuk grup, dimasuk no grup WA nanti. Yes, salam tutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi